Pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara hadir sebagai harapan baru dalam ekosistem investasi Indonesia. Sebagai Sovereign Wealth Fund, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana investasi negara, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Salah satu fokus utama Danantara adalah berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor di Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti teknologi, digitalisasi, dan industrialisasi. Dengan mengelola modal yang dapat dialokasikan untuk investasi produktif, Danantara berpotensi menjadi solusi atas tantangan pendanaan yang selama ini dihadapi startup dalam negeri. Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapat respon dari beberapa pihak. Salah satunya oleh Ketua Umum Asosiasi Tech Startup Indonesia atau ATSINDO, Bapak Handito Juwono. Ya, Danantara ini merupakan satu angin segar baru buat investasi di Indonesia, buat pengembangan bisnis dan perekonomian di Indonesia, karena sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, Danantara mempunyai energi, mempunyai kekuatan yang besar untuk tidak hanya menginvest dana yang dikumpulkannya, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri, ke proyek-proyek yang ada di dalam negeri, tetapi juga sangat mungkin nantinya di proyek bisnis di luar negeri, dan ini memberi kekuatan baru. Indonesia akan menjadi salah satu pintu gerbang perekonomian dunia. Dan kehadiran Danantara buat kalangan startup, khususnya di startup teknologi, ini merupakan angin segar. Kita berharap Danantara akan mengalokasikan sebagian dari fund untuk mendanai pengembangan startup-startup teknologi di Indonesia. Seperti kita ketahui, beberapa tahun yang lalu sempat naik tuh banyak sekali startup teknologi, dan sekarang lagi berkurang. Ini salah satu kurangnya karena menunggu pendanaan dari luar negeri. Nah, dengan hadirnya Danantara, kita berharap agar sebagian dari dana yang terkumpul juga bisa dipakai untuk mendorong investasi pengembangan startup-startup baru Indonesia. Tentu saja kita juga berharap Danantara akan memberikan dukungan yang positif pada pengembangan industri manufaktur di Indonesia. Seperti kita tahu, terjadi deindustrialisasi, dan kita ingin ini kembali terjadi reindustrialisasi, pembangunan kembali industri manufaktur di Indonesia. Karena kalau Indonesia ingin menjadi salah satu dari 5 besar ekonomi dunia, maka industri manufaktur harusnya dikembangkan, apalagi yang berorientasi ke pasar global. Dan untuk mengembangkan industri manufaktur yang berorientasi pasar global dengan mengembangkan potensi ekspor, dibutuhkan investasi baru, dibutuhkan perusahaan-perusahaan pabrikan baru. Dan kita ingin melihat bahwa banyak pabrik yang berdiri di Indonesia, industri manufaktur Indonesia berkembang, maju dengan adanya Danantara. Berdirinya Danantara membuka peluang baru bagi startup Indonesia untuk berkembang, berinovasi, dan bersaing di tingkat global. Ini adalah langkah besar menuju ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.